Perkenalkan, nama saya Seftiola Nehemia dari Prodi D3 Keperawatan Bengkulu kelas 1B. Kerangka referensi studi anatomi. Apa sih pengertian anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Latin Ana yang memiliki arti bagian, memisahkan, sedangkan tomi memiliki artian iris atau potong. Jadi, anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Perlu kita ketahui, bidang anatomi manusia dibedakan atas 3. Yang pertama, bidang sagital. Bidang sagital merupakan bidang yang membagi tubuh manusia menjadi bagian kiri dan kanan. Di dalam pembagian bidang sagital terdapat 2 macam bidang, yaitu bidang mid-sagital membagi tubuh menjadi 2 bagian, kanan dan kiri sama besar. Sedangkan bidang parasagital membagi tubuh menjadi 2 bagian, kanan dan kiri tidak sama besar. Bidang kedua, bidang frontal atau koronal. Bidang frontal adalah salah satu bidang di bagian kanan bidang sagital. Bidang ini membagi bagian tubuh atau organ tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. 3. Bidang transversal. Bidang transversal merupakan bidang yang membagi tubuh atau organ menjadi bagian atas dan bawah. Nah, dalam posisi anatomi, tubuh berdiri tegak lurus, mata tertuju melihat ke depan, kaki dirapatkan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan dengan ibu jari mengarah keluar tubuh dan jari kelingking mengarah ke tubuh. Posisi anatomi tubuh manusia terbagi menjadi beberapa posisi, di antaranya 1. Posisi anterior merupakan bagian depan tubuh. Contoh posisi anterior adalah hidung, perut, dada, dan lutut merupakan bagian anterior dari keseluruhan tubuh manusia dalam posisi anatomi. 2. Posisi posterior merupakan bagian belakang tubuh. Contoh posisi posterior tubuh dalam posisi anatomi adalah punggung, betis, bokong merupakan posterior tubuh secara keseluruhan. 3. Posisi superior disebut juga sefalik, kranial, atau rostral yang merupakan bagian mengarah ke kepala atau bagian tertinggi tubuh. Contohnya adalah kepala merupakan bagian superior dari leher. 4. Posisi inferior merupakan bagian yang mengarah menjauhi kepala atau mengarah ke bagian bawah tubuh. Contohnya adalah telapak kaki merupakan inferior dari kaki dan keseluruhan. 5. Posisi medial merupakan setiap struktur yang terdekat dengan garis tengah imajiner tubuh dalam posisi anatomi. Contoh posisi medial adalah hidung merupakan bagian medial dari mata. 6. Posisi lateral merupakan bagian yang mengarah ke samping atau menjauhi garis tengah imajiner tubuh dalam posisi anatomi. Posisi lateral dibedakan atas 2, yaitu ipsilateral berarti terletak di sisi yang sama dan kontralateral terletak di sisi yang berlawanan. Contohnya adalah telinga merupakan bagian lateral dari mata. 7. Posisi proksimal merupakan bagian tubuh yang mengacu pada bagian suatu struktur yang mendekati garis tengah imajiner tubuh. Jika mengacu pada suatu tungkai, maka mendekati titik asal atau titik perlekatan terdekat dengan trunkus. Contoh, daerah proksimal adalah lutut yang merupakan bagian proksimal dari pergelangan kaki dan siku merupakan proksimal dari pergelangan tangan. 8. Posisi distal merupakan bagian tubuh yang mengacu pada bagian struktur yang menjauhi garis dengan imajiner tubuh atau menjauhi titik asal atau perlekatan dengan trunkus. Contoh daerah distal tubuh adalah kaki yang merupakan bagian distal dari pergelangan kaki. 9. Posisi superficial merupakan bagian manapun yang dekat dengan permukaan tubuh. Contohnya adalah kulit merupakan bagian superficial dari otot. 10. Posisi dalam merupakan bagian terletak di bagian internal atau di dalam tubuh. Contoh posisi dalam adalah usus halus terletak jauh lebih ke dalam tubuh dari otot dan kulit abdominal atau perut. Selanjutnya kita bahas daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran yang dimana terdiri atas kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Lalu ada 9 regio.
9 regio ini yaitu hipokondrium bagian kanan dan kiri, epigastrium, lumbar bagian kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, inguinalis bagian kanan dan kiri. Sekian yang Septi dapat sampaikan. Septi ucapkan terima kasih.